Selamat pagi Pak, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuvensius Paga. Saya Maria Margareta Kilue. Saya Vincentius Ledo. Saya Anastasia Uno. Saya Irma Suryanadi. Saya Wilhelmina Kansia. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalan namanya. Selanjutnya Saudari Helmi untuk mempresentasikan tugas kita. Pengertian desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Fokus desentralisasi adalah pembangunan daerah tertinggal. Pengertian menurut para ahli, yang pertama Smith. Desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan dari tingkat tertinggi ke tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, Rondinelli dan Sema, desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi tingkat bawah. Yang ketiga, J.H.A. Lockman, desentralisasi adalah pelimpahan pekerjaan penguasa negara kepada persekutuan-persekutuan yang berpemerintahan sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 huruf E, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama, dekonsentrasi. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang kedua, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Yang ketiga, menjaga komunikasi sosial dan budaya. Yang keempat, menjaga keharmonisan pembangunan nasional. Yang kelima, menjaga keutuhan NKRI. Contoh, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat penyelenggaraan dinas perhubungan. Yang kedua, delegasi. Pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah lainnya. Unsur delegasi yang pertama, tugas. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Contoh, kepala daerah diberi wewenang dalam pelayanan publik. PDAM berwenang mengatur lembaganya. C. Devolusi. Pelimpahan otoritas fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat pada unit di bawahnya atau daerah untuk dilaksanakan secara mandiri atau pengambilan keputusan keuangan dan manajemen. Karakteristik yang pertama, Pemda memiliki otonomi penuh dan kebebasan tertentu. Yang kedua, Pemda memiliki wilayah dan kewenangan hukum yang jelas. Yang ketiga, Pemda diberi kekuasaan yang cukup untuk menjalankan semua fungsinya. Yang keempat, Pemda menjadi institusi yang melayani kebutuhan masyarakat. Yang kelima, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan serta koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah. Contoh, pemerintah daerah yang memiliki otoritas pusat. Yang keempat, partnership atau kemitraan. Bentuk kerjasama antara dua belah pihak atas dasar kesepakatan. Prinsip kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Contoh, public private partnership atau PPP, pasal 5 Perpres nomor 38/2015, transportasi jalan air minum. Yang kelima, privatisasi.
pelimpahan otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu kepada organisasi swasta, pengambilan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Aset negara yang dikelola oleh BUMN dijual sahamnya ke umum. Contoh, PT Indofarma, PT Adikarya, PT Garuda Indonesia, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, PT Telekomunikasi Indonesia. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut para ahli, Benyamin Hussein dan Ateng Sarifudin, otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain: yang pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Yang ketiga, meringankan beban pemerintah pusat. Yang keempat, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam. Yang kelima, memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam, mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Berikutnya, ada 3 asas otonomi daerah, antara lain: 1. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Contohnya, penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur. Jadi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada gubernur sebagai kepala daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam membuat laporan kepada pemerintah pusat. 2. Asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Contohnya, APBD untuk rakyat Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2014 memiliki program APBD untuk rakyat. Anggaran ini dialokasikan kepada beberapa isu kerakyatan yang bersifat sangat strategis, yaitu rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, asas pembantuan. Asas pembantuan adalah penugasan sebagai urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang dalam provinsi. Contohnya, pemerintah pusat membantu daerah yang tertinggal melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonomi yang dimintai bantuan tersebut. Dalam hal ini, badan otonomi yang diminta bantuan memiliki kewajiban untuk melakukan hal atau tugas dari badan otonomi lebih tinggi kekuasaannya. Berikutnya,
Mengapa daerah Papua, Aceh, Yogyakarta, dan Jakarta disebut sebagai daerah istimewa? Yang pertama, Papua. Karena A. Provinsi Papua dapat memilih bendera daerah dan lagu daerah sebagai lambang daerah. B. Memiliki Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural. C. Kepala daerah di Provinsi Papua harus putra daerah asli. D. Perimbangan pendapatan daerah Papua lebih besar. E. Putra dan putri asli Papua mendapatkan jalur khusus dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam masyarakat, kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui Undang-Undang 21/2001 menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan atau orang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua. Yang kedua, Aceh. Aceh menjadi daerah khusus karena faktor agama dengan penerapan hukum syariat Islam. Aceh mendapat pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya Islam yang kental. Selain itu juga tidak lepas dari kesepakatan antara pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk percocokan yang adil menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Ketiga, Yogyakarta. Karena salah satu kota penuh dengan nilai dan bangunan bersejarah yang cantik. Tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Republik Indonesia mengesahkan bahwa Yogyakarta adalah daerah istimewa yang setara dengan provinsi. Keistimewaan ini dituliskan dalam undang-undang karena status Yogyakarta yang istimewa dengan sistem otonomi daerah yang khusus. Keberadaan Kesultanan di Yogyakarta dan di Kabupaten Pakualaman sejak zaman dahulu menjadi asal mula munculnya status istimewa ini. Untuk mengukuhkan kedudukan Yogyakarta, sempat ada masalah perbedaan pendapat. Bahkan ketika sidang RUU, sempat terjadi perbedaan pendapat antara BPKNID dengan ketua penguasa di Yogyakarta. BPKNID ingin supaya Yogyakarta menjadi daerah biasa seperti daerah umumnya, tanpa sebutan daerah istimewa. Sedangkan kedua penguasa kerajaan di Yogyakarta ingin agar Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Hingga akhirnya hasil dari sidang tersebut membentuk RUU berjumlah 10 pasal yang disetujui oleh kedua pemimpin kerajaan Yogyakarta kala itu. Undang-undang mengatur hak memiliki otonomi daerah khusus karena memiliki keistimewaan. Yogyakarta memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya sendiri. Pemilihan tidak akan diadakan seperti pemilihan umum sama seperti provinsi yang lain. Gubernur Yogyakarta akan langsung dipilih dari keturunan sultan yang memimpin Yogyakarta sejak zaman dahulu. Baik, lanjut yang keempat, Provinsi Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau disebut Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukan sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonomi memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk itulah
pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Aturan sebagai daerah otonom tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Beberapa hal menjadi pengkhususan bagi Provinsi DKI Jakarta antara lain. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai otonomi pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat atau perwakilan lembaga internasional. Yang keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Yang kelima, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Yang keenam, gubernur dapat menghindari sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Yang ketujuh, dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Provinsi DKI Jakarta. Mengapa NTT tidak termasuk daerah istimewa atau khusus? Karena di NTT tidak ada yang istimewa, maka pemerintah tidak memberikan otonomi khusus. Baik, sekian dari kami. Terima kasih, Pak. Selamat siang.